Oke. Halo, apa kabar para pemirsa di seluruh Indonesia? Bertemu kembali dengan saya, dengan Dr. Sugiarto. Pada kesempatan kali ini, saya mau menyampaikan tentang webinar tentang penyakit komorbid COVID-19 ya, para pemirsa. Nah, apa sih itu penyakit komorbid itu? Pasti pemirsa banyak bertanya-tanya, belum pernah mendengar istilah komorbid ini. Nah, di sini saya akan nanti menjelaskan apa sih itu komorbid dan bagaimana kok ada beberapa penyakit komorbid sampai dengan hubungannya dengan COVID-19 ini ya. Dan bagaimana solusinya ya. Di sini para pemirsa nanti akan saya menjelaskan lebih detail ya. Dan pada kali ini, kesempatan kali ini ya, sebelumnya saya mau mengucapkan atas beberapa kru untuk di studio ini yang sudah mempersiapkan acara kita kali ini ya. Dan buat tim produk eksekutif juga, oke ya. Terima kasih semuanya ya. Oke. Nah, para pemirsa, pada kali ini saya mau membawakan agak berbeda sedikit pada webinar saya sebelumnya ya. Nah, saya kali ini para pemirsa bisa nanti ya. Saya mau menyampaikan sedikit. Nah, khusus pada webinar kali ini bagi yang belanja Casaudo VCO dan Propolis Platinum saat acara FB Live saya yang pada mulai jam 1 sampai jam 2.30 ya akan mendapatkan hadiah langsung ya khusus pada acara hari ini. Anda akan mendapatkan produk Keling ya. Nah, belanja apa ya? Pada saat ini ya, saya akan menyampaikan produk Stronger Stamina ya yang akan ada hubungannya dengan penyakit komorbid COVID-19 ya. Oke, tidak lama lagi ya, saya akan langsung menyampaikan apa sih penyakit-penyakit komorbid ya para pemirsa. Nah, para pemirsa, Anda harus tahu ya, pada saat ini COVID-19 memang bukan penyakit yang biasa, tapi sudah luar biasa dan bahkan sudah menakutkan para pemirsa ya. Kita harus waspada ya penyakit komorbid COVID-19 ini ya. Dan kita sudah tahu apa sih COVID-19 ya. Pada sebelumnya penyakit COVID-19 ada penyakit infeksi dari virus yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ya atau SARS-CoV-2. Jenis virus ini adalah jenis virus baru ya yang sebelumnya MERS dan SARS tapi sudah mengalami mutasi menjadi SARS-CoV-2 ya. Nah, COVID-19 ini dapat menyebabkan berbagai gangguan ya, dimulai dari gangguan paling ringan seperti batuk pilek, flu sampai gangguan infeksi pernafasan yang berat ya, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian para pemirsa ya. Dan penyakit COVID-19 yang ini bisa menyerang siapapun para pemirsa tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Nah, ini yang sangat ditakutkan bagi setiap umat manusia ya, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia orang-orang takut akan penyakit COVID-19 ini ya. Dan semua di berbagai dunia sekarang lagi berusaha ya mencari obatnya, mencari solusinya, mencari vaksinnya yang memang saat ini belum ada ya. Tetapi saya yakin ya beberapa ke depan pasti akan ditemukan vaksin paling enggak ya supaya bisa menangkal penyakit COVID-19 ini ya. Nah, pemirsa ya, penyakit komorbid ya itu adalah penyakit di mana seseorang mempunyai riwayat medis sebelumnya atau penyakit penyerta sebelumnya ya. Nah, di mana kalau para pemirsa ya, pasien-pasien yang sebelumnya ada penyakit ya, artinya sebelumnya dia ada penyakit misalkan darah tinggi ya, atau ada penyakit misalkan kencing manis atau diabetes. Nah, ditambah lagi pada saat pandemi COVID-19, dia ini adalah sangat-sangat berisiko tinggi untuk terjadi penyakit komorbid ya. Nah, di sini yang dimana kalau sudah ada penyakit penyerta ditambah lagi ada infeksi dari COVID-19, nah, ini bisa menyebabkan fatal kalau misalnya ya, bisa menyebabkan kematian. Nah, di Indonesia sendiri ya, menurut CDC ya,
yaitu Center for Disease ya, Control and Prevention di dunia, Indonesia sekarang sudah masuk warning level 3 ya. Artinya apa pemirsa? Kita sudah naik peringkat, bukannya naik peringkat menjadi aman, tapi menaik peringkat menjadi gawat ya. Nah, warning, udah peringatan. Bahkan bagi traveler di dunia pun sudah mengingatkan ya, jangan ke Indonesia karena sangat tinggi ya. Ini CDC dari luar negeri ya. Nah, makanya kita harapkan ya, bagaimana kita yang hidup di Indonesia ini bisa menekan ya kasus-kasus COVID-19 supaya kasus di Indonesia COVID-19 bisa berkurang dan bahkan bisa menurun ya. Jangan sampai meningkat terus ya. Nah, pemirsa ya, gejala-gejala COVID-19 itu banyak sekali gejalanya. Kadang mirip-mirip dengan penyakit yang lain pemirsa ya. Nah, ini saya mau jelaskan sedikit ya. Beberapa gejala COVID-19 ya, bisa dimulai biasanya dari hilang indera penciuman, hilang rasa atau lidahnya ya, kemudian batuk pilek, flu, sakit kepala, ada mual, ada nyeri tubuh atau letih lelah ya, kemudian bisa sakit tenggorokan, bahkan kram otot dan demam sering dialaminya ya. Dan yang paling sering, yang paling fatal nantinya terjadi sesak nafas ya. Nah, sesak nafas ini sudah biasanya kasusnya berat ya, di mana paru-parunya sudah mulai menyempit atau terendam dengan cairan. Ya, makanya pada orang-orang yang sudah meninggal ya dengan terpapar COVID-19 berbeda paru-parunya dengan orang yang meninggal tanpa terpapar dengan COVID-19 ya. Kalau biasanya paru-paru yang sudah terpapar dengan COVID-19 itu paru-parunya sudah bengkak, lebam dan banyak terisi cairan ya. Nah, ini akibat COVID-19 sangat cepat ya menyerang tubuh kita dan merusak di sel paru-paru kita. Nah, para pemirsa, kita juga tahu dari gejala itu, kita harus tahu bagaimana cara penularan COVID-19 ini ya. Nah, cara penularannya ya, sebelumnya saya sudah pernah jelaskan, yaitu melalui droplet. Yang paling sering orang tidak dilihat dengan kasat mata, tapi kita terpapar dengan melalui droplet ya, atau dengan percikan air yang berasal dari orang bicara atau batuk atau bersin ya, dia bisa terbang karena partikel-partikel droplet ini sangat kecil ya, dan dia bisa terbang melalui udara dan tidak sadar kita hirup ya dan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu bisa menyebabkan infeksi dalam tubuh kita menjadi terpapar COVID-19. Nah, kemudian yaitu kontak ya, kontak berjabat tangan, salaman, memeluk. Nah, apabila kita berjabat tangan atau bersalaman memeluk dengan orang yang sudah terpapar dengan COVID-19, kita pun juga bisa tertular oleh COVID-19 ini ya. Kemudian menyentuh benda-benda ya yang sudah dipakai oleh orang yang terpapar COVID-19 ya, atau kita sharing berbagai benda yang sudah terpapar juga oleh pasien COVID-19. Nah, itu bisa kita saat lupa menyentuh mata, hidung, mulut ya, itu juga virus bisa masuk ke dalam tubuh kita dengan menyentuh tadi. Nah, makanya kalau pemirsa ya, kita harus tahu bagaimana memutus rantai penyebaran COVID-19 ini ya. Jangan sampai rantai COVID-19 ini diperpanjang terus, bahkan sampai menyebar kemana-mana ya. Jangan sampai. Tapi kita harus lakukan pencegahan dari awal. Karena pencegahan itu adalah solusi yang terbaik daripada mengobati, para pemirsa ya. Makanya itu jangan sampai Anda jatuh sakit dulu, tapi harus dicegah dari awal. Itu yang paling penting, para pemirsa. Bagaimana caranya? Ya, kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk berusaha supaya kita menjadi lebih sehat, menjadi kuat, dan tidak mudah terpapar oleh infeksi COVID-19. Apalagi infeksi yang lain juga ya. Makanya itu kita harus mengikuti ya protokol kesehatan yang pemerintah sudah terapkan ya. Sahabat sehat kita mudah lakukan 3M saja, yaitu yang pertama, Anda bisa memakai masker, yaitu memakai masker yang betul, yaitu dari dagu sampai menutup ke hidung ya.
kebiasaan memakai masker memang sebelumnya kita tidak terbiasa. Tetapi karena saat pandemi ini Anda harus diwajibkan memakai masker, ya. Baik di rumah kalau memang ada risiko, bahkan keluar rumah, ya, itu harus wajib memakai masker, ya. Kemudian yang kedua, biasakan mencuci tangan para pemirsa, ya. Dan pastinya mencuci dengan air mengalir dan dengan sabun, ya, kurang lebih 20-30 detik pun cukup, ya, cuci dengan bersih. Atau Anda pakai hand sanitizer dengan kandungan alkohol kurang lebih 70%, itu juga cukup. Kemudian yang ketiga, Anda harus menjaga jarak atau physical distancing, ya. Paling tidak jagalah jarak, ya, 1,5 sampai 2 meter terhadap orang lain apabila Anda ingin berkomunikasi atau ingin bicara, ya. Ya, itu harus Anda jaga, ya. Apalagi di tempat-tempat umum, ya. Nah, 3M ini adalah sahabat sehat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini para pemirsa, ya. Ingat itu ya para pemirsa, ini mudah sekali Anda lakukan, ya. Kalau memang Anda bisa memulainya dari diri Anda sendiri. Nah, para pemirsa, pada saat Anda bekerja, ya. Ini saya mau menjelaskan sedikit, ya. Memutus penyebaran COVID-19 di saat Anda bekerja. Bagaimana? Yang pertama, hindari kerumunan yang sesak penuh orang, ya. Apabila Anda lihat kerumunan, jangan Anda juga ikut berkerumun di situ, tapi hindari. Nah, kemudian yang kedua, ya, berikan nutrisi yang baik bagi tubuh Anda, ya. Perbanyak sayur dan buah, ya, vitamin dan mineral itu adalah solusi yang terbaik pada saat ini, ya. Saat ini karena belum ada obat, dengan Anda memberikan vitamin mineral yang lebih bagi tubuh Anda, otomatis sistem kekebalan tubuh Anda akan meningkat terus-menerus, ya. Dengan juga Anda mengatur juga, ya, pola hidup Anda, ya, dengan yang sehat pastinya, ya. Kemudian yang ketiga, Anda bisa lakukan dengan self declaration form, ya. Nah, ada beberapa perusahaan atau pemerintah juga sudah menyiapkan, ya, namanya self declaration form. Artinya apa? Ya, sebelum Anda bekerja atau Anda memasuki suatu gedung atau apa, atau Anda mau berpergian, biasanya Anda diwajibkan untuk mengisi self declaration form. Ya, ini apa? Ini untuk melihat apakah Anda berisiko untuk terpapar COVID-19 atau tidak, ya. Nah, biasanya di form-form ini yaitu isinya kurang lebih apakah Anda ada demam atau tidak, ya. Apakah Anda ada sakit tenggorokan atau tidak, apakah Anda ada batuk pilek, ya, dan lain sebagainya. Nah, di situ form itu Anda harus betul-betul jawab dengan jujur, ya. Apabila Anda ada salah satu indikasi terpapar, nah, sebaiknya Anda lakukan isolasi dulu, kemudian terapi, ya, atau konsultasi ke dokter, ya. Kemudian, ya, di ruang kerja juga harus diatur aliran udara, ya, terutama AC, ya, karena penyebaran COVID-19, ya, menurut WHO sudah bisa melalui aerosol, artinya bisa menyebar melalui udara. Nah, ini hati-hati para pemirsa, ya. Jadi tidak lagi melalui droplet tapi melalui aliran udara, ya. Kita biasanya di ruang kantor, tempat tertutup, ya, AC sangat dingin. Nah, bahaya apabila ada teman kita atau kawan kita salah satunya yang terkena atau terpapar dengan COVID-19. Nah, AC ini bisa menyampaikan, ya, menyebarkan, ya, infeksi COVID-19 ini bisa masuk ke dalam sistem pernafasan kita tanpa kita sengaja atau masuk ke dalam mulut kita, ya, di mana air minum yang akan kita minum atau makanan yang akan kita makan. Nah, ini, ya, makanya itu atur aliran udara di ruang kerja Anda, ya, supaya bagus. Bagaimana caranya? Kemudian batasi waktu tatap muka. Apabila Anda di kantor, pasti Anda bertemu kawan, teman, dan meeting dan sebagainya. Nah, batasi waktu itu, ya. Jangan sampai berlama-lama Anda waktu untuk komunikasi, meeting dan sebagainya, ya. Kalau terlalu lama itu resikonya juga semakin tinggi, ya. Kemudian don't share anything, ya. Artinya jangan sharing apapun benda kawan atau teman Anda di kantor, ya.
jangan sharing minuman, jangan sharing makanan ya. Apalagi sharing berbagai alat kerja ya. Nah, itu juga bisa beresiko. Makanya itu hindari untuk sharing. Dan apabila Anda sudah sampai rumah ya, biasakan mandi ya, yang pasti ya. Pakaian yang Anda dari kantor pasti Anda langsung cuci hari itu juga, dan Anda harus mandi, ganti baju, dan bisa berkumpul dengan keluarga, anak, istri ya, dalam kondisi sehat ya. Itu adalah tips ya, bagaimana Anda bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 yang bekerja di kantor ya. Nah, kemudian Bapak pemirsa, jika Anda ya sudah terjadi kontak erat ya dengan pasien COVID-19, apa yang Anda harus lakukan? Ya, dengan tadi Anda menulis dengan self declaration form, laporkan pada atasan Anda apabila Anda sudah memang ada berisiko ke sana. Ya, kemudian Anda harus lakukan isolasi paling tidak 14 hari di rumah ya. Isolasi di rumah ini adalah paling aman. Kemudian jika memang ada gejala-gejala seperti demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, hilang indera penciuman, hilang perasa ya. Nah, sebaiknya Anda lakukan tes PCR atau swab test ya. Karena tes PCR atau swab test ini ada bisa mendiagnosa Anda memang Anda terinfeksi COVID-19 atau tidak ya. Oke. Dan Anda akan mendapatkan konfirmasi ya. Kemudian dengan Anda lakukan dengan ini, Anda juga memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan pastinya kalau memang Anda sudah terpapar, Anda pasti akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak pastinya ya. Karena saat ini orang yang terkena infeksi COVID-19 ini adalah diutamakan oleh pemerintah, Pak Misa ya. Nah, ini adalah pemerintah juga betul-betul bekerja keras ya untuk menurunkan kasus-kasus COVID-19. Makanya ini saya mau mengajak, yuk bagaimana kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, Pak Pemirsa. Ya. Nah, ini adalah beberapa hal ya, saya mau memberikan sedikit tips ya yang do and don't. Artinya apa yang Anda bisa lakukan dan don't, apa yang tidak boleh Anda lakukan ya. Di sini Anda bisa baca ya. Memakai masker, mencuci tangan, ya, social distancing, ya. Kemudian segera mandi apabila pulang dari kantor, ya. Kemudian Anda harus tenang dan waspada, ya. Olahraga yang rutin, jauhi dari kerumunan, disiplin menjalankan protokol kesehatan yang telah pemerintah lakukan, ya. Dan apa yang don't, ya, yang jangan Anda lakukan, ya. Kontak fisik dengan orang, ya, telah berkumpul dalam kerumunan, ya. Beraktivitas yang berisiko tinggi ya, atau sering berpergian keluar kota atau keluar negeri ya, itu adalah risiko tinggi ya. Kemudian hadir di suatu acara dalam jumlah yang banyak ya, menghadiri meeting atau pesta pernikahan ya, atau acara-acara yang lainnya, hindari. Kemudian hindari juga sharing makanan atau peralatan pribadi ya. Kemudian meeting tatap muka sebaiknya tidak lebih dari 45 menit dalam ruang tertutup ya. Dan yang pasti Anda jangan panik dan stres ya. Anda harus keep calm atau tenang ya, waspada ya. Jangan panik, jangan stres ya. Karena apabila Anda semakin panik, semakin stres, sistem kekebalan tubuh Anda akan menurun drastis ya. Karena di dalam tubuh kita, apabila kita tenang, kita waspada, kita punya antibodi sudah siap. Apabila ada infeksi yang masuk, siap melawan. Ya, makanya kita harus persiapkan tubuh kita, antibodi kita supaya tetap fit, tetap bagus, bisa melawan virus apapun, termasuk COVID-19. Ya. Ini Pak Pemirsa, saya memberikan sedikit aktivitas, beberapa aktivitas yang punya risiko yang dari paling sedang sampai risiko paling berat ya. Nah, oke. Mungkin Anda bisa baca di sini beberapa ya. Apa sih risiko yang sedang ya? Risiko-risiko yang mungkin mudah orang terkena COVID-19 ya. Seperti biasanya makan di rumah orang lain ya. Apabila Anda makan di rumah orang lain, nah itu kemungkinan itu risiko sedang. Kemudian pergi ke pantai ya, itu juga risiko sedang. Kemudian menghadiri pesta teman ya, atau berbagi tapi risiko sedang, tapi dalam
kecil ya. Kemudian anak pergi ke sekolah juga ya. Kemudian berenang pada kolam renang umum, kemudian berkunjung ke rumah keluarga yang memiliki orang tua, nah itu juga risiko sedang ya. Kemudian yang punya risiko dari sedang sampai tinggi ya, seperti pergi ke salon ya, cukur rambut ya, tempat umum ya, makan di restoran yang tempatnya tertutup ya, datang ke tempat pemakaman ya, itu juga berisiko. Kemudian traveling ya, traveling dengan pesawat ya, itu juga berisiko karena pesawat tertutup ya. Kemudian olahraga seperti basket, sepak bola ya, olahraga yang menguras tenaga ya, membuat antibodi Anda turun, dan itu banyak orang, dan itu sudah pasti mempunyai risiko mudah terkena COVID-19 juga ya. Kemudian juga oke. Kemudian saya mau menjelaskan risiko tinggi ya. Yang mempunyai risiko tinggi ya, itu seperti kita makan prasmanan di tempat umum ya, olahraga di tempat yang tertutup ya, atau fitness ya, itu risiko tinggi. Kemudian menonton di bioskop ya, kemudian pergi ke tempat hiburan ya, atau ke taman hiburan ya, atau ke kafe, ke klub, nah itu juga berisiko tinggi ya. Dilarang juga ke stadion olahraga yang terlalu besar ya, dan tidak boleh menghadiri acara apabila lebih dari 500 orang ya, itu ada risiko tinggi ya. Nah, di sini apa sih Pak pemirsa, itu tadi saya sudah menjelaskan bagaimana COVID-19, sekarang saya mau menjelaskan tentang komorbid ya. Apa itu komorbid? Nah, di sini Pak pemirsa, komorbid adalah penyakit penyerta yang tadi saya sudah jelaskan. Penyakit penyerta artinya penyakit lain yang sudah dimiliki oleh seorang pasien yang sebelumnya terinfeksi oleh virus corona atau COVID-19 ya. Nah, risiko-risiko ini ya biasanya para pasien mempunyai penyakit tidak menular rata-rata ya, bukan penyakit menular. Kalau penyakit menular itu berbeda dengan penyakit tidak menular ya. Nah, penyakit komorbid itu biasanya pada penyakit tidak menular. Salah satunya seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes ya, atau kencing manis. Kemudian penyakit paru atau asma, atau penyakit paru obstruktif menaun ya. Kemudian penyakit jantung ya, atau sumbatan bisa. Kemudian sakit demam berdarah ya, dan lain sebagainya ya. Itu adalah penyakit tidak menular ya. Oke. Kemudian Pak pemirsa, nah di sini ya, apabila seseorang mempunyai risiko ya, artinya risiko-risiko ini adalah risiko di mana komorbidnya makin meningkat atau tidak ya. Karena setelah diteliti ya, dan ini berdasarkan ya kondisi yang sudah dari Kemenkes Republik Indonesia, didapatkan data pada tanggal 3 Juni 2020 ya, kita bisa melihat kasus positif COVID-19 ya dengan kasus meninggal COVID-19 ya. Di sini bisa lihat ya Pak pemirsa Anda ya, dengan tanpa komorbid ya, terus kemudian komorbid tunggal dan multi komorbid. Kasus positif di sini bisa lihat tanpa komorbid angkanya cukup tinggi ya, 1000 lebih. Kemudian dengan komorbid tunggal kasus positif didapatkan 400 lebih. Kemudian multi komorbid memang didapatkan 200 lebih ya. Artinya kasus positif memang banyak komorbid ini ditemukan pada orang-orang tua atau orang lansia ya. Karena biasanya orang tua adalah penyakitnya penyakit degeneratif ya, penyakit tidak menular. Itu udah wajar. Nah, dilihat kita kasus meninggal ya, kasus komorbid ini ya, dilihat dengan komorbid tunggal itu kasus yang meninggal hanya 100 lebih, kemudian tanpa komorbid juga 100 lebih, tetapi bisa dilihat dengan multi komorbid kasusnya ya, apabila dijadikan satu dengan komorbid tunggal itu bisa kasusnya 200 lebih. Artinya bisa 1:2 atau banding 3 ya.
dengan orang tanpa komorbid dengan adanya komorbid atau dengan penyakit penyerta para pemirsa ya. Dan berdasarkan informasi dari WHO dan Kementerian Republik Indonesia ya, COVID-19 ini memang berisiko tinggi pada orang tua atau lansia ya. Kalau orang tua lansia apalagi sudah mempunyai penyakit kronis sebelumnya, nah ini bahaya pada masa pandemi ini, dia sangat berisiko untuk terinfeksi COVID-19. Nah, apabila sudah terinfeksi, nah ini hidupnya atau nyawanya harus dia berusaha betul ya untuk melawan infeksi ini. Tetapi kebanyakan orang-orang tua atau lansia sangat sulit ya melawan COVID-19. Karena kenapa? Karena sebelumnya ada infeksi dulu ya atau ada penyakit sebelumnya ya. Salah satunya saya mau jelaskan yaitu penyakit diabetes atau kencing manis ya. Penyakit diabetes kencing manis ini adalah membuat kadar gula di dalam darah itu meningkat terus-menerus ya. Apabila seseorang ini kadar gula darahnya tidak terkontrol, maka gejala-gejala kencing manis atau gula darah muncul. Salah satunya luka ya. Apabila ada luka pada pasien kencing manis ya, nah luka ini tidak akan mudah sembuh terus-menerus karena diabetes yang tidak terkontrol. Dengan pada masa pandemi COVID-19 ini ya, ingat viral load akan masuk lebih tinggi ya. Jadi dengan ada luka yang tadi tidak sembuh ya, dengan adanya COVID-19 ya, viral load dari COVID-19 akan masuk kepada pasien diabetes ini dengan luka akan lebih tinggi dibandingkan orang dengan diabetes tanpa luka ya. Di sini Pak pemirsa bedanya ya. Nah, kalau diabetes dengan luka dengan ada viral load COVID-19 masuk, kemungkinan hidupnya 50-50, 50% hidup, 50% tidak. Nah, ini sulit Pak pemirsa ya. Kebanyakan rata-rata orang yang bisa survive atau bisa hidup ini angkanya sangat kecil, apalagi pelayanan fasilitas di rumah sakit memang belum maksimal ya terhadap obat-obatan dan tenaga medis di sini ya Pak pemirsa. Nah, makanya itu kita harus aware dari awal atau mencegah dari awal ya. Kita semua tenaga medis ya, fasilitas kesehatan sudah berusaha semaksimal mungkin. Tetapi kita tidak bisa membendung ya viral load yang masuk ke dalam tubuh ini ya Pak pemirsa. Makanya itu harus berhati-hati dari sekarang. Nah, di sini Pak pemirsa kita bisa lihat angka kematian akibat komorbid COVID-19 di Indonesia memang cukup tinggi Pak pemirsa ya. Ini kasus COVID-19 berdasarkan penyakit penyerta ya atau komorbid ya. Yang tadi sudah saya lihat, oke. Ya, memang cukup tinggi. Nah, mengapa Pak pemirsa komorbid berisiko tinggi? Nah, menurut beberapa studi, orang terinfeksi coronavirus atau COVID-19 itu akan lebih mudah terinfeksi ya. Dia apalagi dia mempunyai penyakit kronis ya, menjadi fatal yang tadi saya sebutkan. Dan hal ini dikarenakan kenapa? Orang-orang yang tadi sudah ada penyakit kronis seperti diabetes ya, sistem kekebalan tubuhnya juga pasti akan menurun ya. Sehingga dia mudah sekali viral load COVID-19 masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan infeksi yang dimana tidak bisa ditangani lagi dan menjadi nyawanya meninggal ya. Makanya itu apabila pasien dengan komorbid itu harus betul-betul dijaga, diperhatikan betul dan harus ditangani dengan tepat ya. Apa yang harus dilakukan jika memiliki komorbid ya? Nah, apabila Anda memang sudah ada penyakit kronis sebelumnya ya atau penyakit penyerta sebelumnya, nah apa sih yang harus Anda lakukan saat ini di masa pandemi COVID-19 ya para pemirsa? Nah, Anda harus apalagi orang-orang tua ya, lebih baik kalau tidak ada aktivitas atau tidak ada kepentingan yang sangat penting sekali, Anda sebaiknya stay at home. Ya, itu adalah langkah yang pintar bagi Anda ya, bagi khususnya orang tua ya. Stay at home di rumah, lakukan aja aktivitas di rumah itu cukup aman tanpa Anda harus berpergian keluar rumah ya. Kemudian apabila memang Anda
harus ada kepentingan keluar rumah, ya, dengan Anda ada penyakit komorbid atau penyakit kronis sebelumnya, ya, sebaiknya lakukan tadi ya 3M, ya, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, ya, paling penting, ya, atau social distancing, ya, karena Anda bepergian pasti Anda akan bertemu dengan berbagai banyak orang. Nah, ini paling enggak Anda harus hindarin untuk menjaga jarak, ya. Jaga jarak paling tidak 2 meter apabila Anda bertemu orang satu dengan lainnya, ya. Kemudian, ya, Anda harus berhati-hati, jangan menyentuh benda apapun di luar dari rumah sebelum Anda mencuci tangan. Karena kalau Anda menyentuh benda tanpa mencuci tangan, Anda menyentuh mata, hidung, dan mulut. Nah, itu sangat mudah sekali untuk terpapar, para pemirsa, ya. Harus hati-hati, ya. Kemudian, nah, apabila memang Anda harus bertemu dengan banyak orang, nah, itu juga Anda jangan terlalu lama untuk bertatap muka, ya. Ada kepentingan untuk harus bertemu orang dengan orang banyak. Apabila Anda juga harus kontrol, salah satunya kontrol ke rumah sakitnya, Anda harus pandai-pandai, ya, jaga jarak, ya, atur appointment dengan dokter yang Anda harus kontrol, ya, supaya Anda tidak terlalu lama di rumah sakit, ya, dan Anda dilayani dengan cepat dan baik dari rumah sakit, ya, apabila Anda harus kontrol ke rumah sakit, salah satunya, ya. Kemudian tetap perlu, ya, menjalani pola hidup sehat, ya. Seperti apa sih? Ya, tadi yang saya berikan, ya, seperti memberikan gizi yang seimbang dan baik bagi tubuh Anda, ya. Pasien-pasien komorbid atau pasien-pasien yang mempunyai penyakit kronis, ya, berikan nutrisi yang terbaik bagi tubuh Anda sendiri, ya. Karena mulai dari tubuh Anda yang Anda berikan gizi itu bisa membantu Anda supaya tidak mudah terpapar atau terinfeksi oleh COVID-19, ya. Kemudian kurangi stres, rajin berolahraga, atur pola tidur Anda, ya, supaya Anda lebih sehat dan bugar, ya. Tidur paling tidak 8 sampai 10 jam satu hari itu membuat tubuh akan lebih sehat dan bugar, ya. Nah, nutrisi adalah salah satu faktor yang penting, Bapak Ibu di sini, ya. Saya mau menekankan, kenapa sih nutrisi paling penting? Karena tubuh kita butuh nutrisi, ya. Dari kita sejak di kandungan ibu, ya, kita bisa bertumbuh dari janin menjadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, ya, sampai orang tua. Itu butuh nutrisi selama kita hidup. Nah, nutrisi itu didapatkan dari sejak kita di rahim ibu, ya. Dengan ibu konsumsi nutrisi bagus, tubuh kita juga berkembang menjadi bagus. Nah, nutrisi sangat penting, jangan sampai kita kekurangan nutrisi. Dan di sini nutrisi banyak manfaatnya. Salah satunya yaitu memelihara kesehatan dengan membantu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita, ya, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu. Nah, nutrisi adalah substansi organik, ya, yang dibutuhkan semua organisme, ya, supaya fungsi dari tubuhnya tetap bisa bekerja dengan baik, ya, bisa bertumbuh dengan baik untuk memelihara kesehatan, ya, dan ini bisa didapatkan dari berbagai sumber makanan, ya, Bapak Ibu, ya. Sumber makanan itu Anda bisa lihat, ya, rantai makanan yang paling tinggi, ya, itu Anda bisa lihat di gambar, yaitu dari tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan atau biasanya kita lihat zat hijau daun, ya, atau klorofil, ya. Nah, dengan adanya zat hijau daun, ya, itulah rantai yang paling tinggi bisa menciptakan berbagai organisme yang ada di bumi atau makhluk hidup yang di bumi dipenuhin karena dengan ada makanan tersebut, ya. Nah, kemudian selain dari sayur-sayuran ditambah buah-buahan, kemudian ada daging-dagingan, ikan, ya, kacang-kacangan dan sebagainya. Nah, itu adalah rantai makanan. Sampai ada setiap hari yang kita konsumsi, yaitu nasi pastinya, ya. Nah,
nutrisi esensial ya. Kita membutuhkan nutrisi esensial. Kenapa? Karena Anda harus tahu Bapak Ibu ya, tubuh kita tidak bisa memproduksi ya atau mendapatkan ya vitamin mineral yang tidak bisa tubuh kita produksi sendiri. Makanya itu kita butuh bantuan dari makanan luar atau asupan dari luar supaya kita bisa mendapatkan vitamin mineral yang cukup baik buat pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuh kita. Ya, makanya itu kita butuh nutrisi esensial ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam tubuh kita. Karena sehari-hari tubuh kita selalu mengalami metabolisme, mengalami pembentukan energi ya, dan selalu dipakai. Oke. Nutrisi esensial yang dibutuhkan apa saja sih di dalam tubuh kita ya? Yang pertama yaitu air Bapak Ibu ya. Tubuh kita memang terdiri dari kurang lebih hampir 70-80% kadar air ya Bapak Ibu ya. Sangat banyak air dalam tubuh kita. Apalagi darah ya. Darah aja di tubuh kita mengandung kurang lebih 5 liter ya. Kita ada darah di tubuh kita 5 liter Bapak Ibu ya. Kemudian energi yang lain, yang makanan asupan lain yang kita butuhkan yaitu seperti karbohidrat, protein, lemak. Nah, karbohidrat, protein, lemak ini ada dibutuhkan tubuh kita juga untuk pembentukan energi, pembentukan sel, untuk proses metabolisme ya dan pembentukan lainnya ya. Kemudian kita juga membutuhkan 9 asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita seperti protein ya, untuk membentuk sel-sel tubuh yang rusak untuk diganti supaya lebih baik lagi. Kemudian asam lemak atau fatty acid yang esensial, lemak ya, seperti alpha linoleic acid atau omega 3 dan linoleic acid omega 6. Ini sangat dibutuhkan juga oleh tubuh kita untuk membantu, yaitu terutama dalam aliran darah kita ya, untuk membantu juga sistem kekebalan tubuh di sini. Kemudian 13 vitamin yang dibutuhkan tubuh kita ya, yang jumlahnya kecil di tubuh kita tapi sangat penting ya, seperti vitamin A, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ya, ada juga vitamin C ya, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Nah, ini adalah berbagai vitamin ya. Mikronutrien ini sangat penting dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian ada 7 makromineral juga yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya, seperti kalsium, fosfor ya, potasium, sulfur, sodium, klorin dan magnesium. Kemudian ada 8 mineral juga ya yang sangat kecil dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti zat besi ya, iron, kobalt, koper, zinc, mangan, molybdenum, lidon, bromin, dan selenium. Nah, ini adalah berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, top 10 essential nutrition for your body apa sih ya? 10 yang paling penting di sini yang saya mau bahas ya. Terutama yaitu vitamin A ya. Vitamin A kita butuh ya, biasanya didapatkan dari wortel ya, tomat ya, buah-buahan, sayur ya, itu banyak mengandung vitamin A. Yang terutama pasti untuk kesehatan mata kita ya, yang paling sering ya, vitamin A untuk mata, ingatnya ya, memang betul. Selain itu juga untuk berbagai bentukan sel tubuh seperti organ-organ, kolagen juga membutuhkan vitamin A. Kemudian vitamin C yang bisa kita dapatkan di buah, paling banyak di buah-buahan ya, seperti jeruk ya, melon, apel ya, anggur dan sebagainya ya. Nah, vitamin C dibutuhkan tubuh kita sebagai apa? Antioksidan atau membantu juga apabila sel itu rusak bisa di recovery lebih baik lagi ya, dan membantu elastisitas dari pembuluh darah kita supaya kita punya pembuluh darah tidak mudah rusak ya. Itu kegunaan dari vitamin C. Kemudian vitamin E. Oke, vitamin E juga ya, itu sangat penting ya buat tubuh kita, walaupun banyak orang di dunia kecantikan butuh vitamin E karena vitamin E dipercaya untuk bagus untuk kulit ya, seperti kandungannya ada di berbagai sayuran ya.
seperti timun dan sebagainya. Kemudian kita juga perlu ya serat, dietary fiber atau serat ya, seperti sayur-sayuran ya, ini kita butuhkan, atau kacang-kacangan juga kita butuhkan supaya pencernaan di tubuh kita juga makin bagus. Serat yaitu membantu pencernaan lebih bagus. Di dalam itu juga, di dalam serat juga banyak mengandung vitamin dan mineral yang kita butuhkan juga. Ya, baik makro dan mikro mineral tadi dan vitamin juga. Kemudian magnesium ya. Magnesium ini adalah salah satu mineral juga yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Magnesium ini sangat penting perannya, yaitu untuk membantu pencernaan di dalam tubuh kita, terus kemudian membantu sel saraf di dalam tubuh dan gerakan-gerakan otot dalam tubuh. Makanya magnesium sangat penting, terutama apabila orang ada sakit pencernaan, ini butuh magnesium, karena magnesium supaya mencegah orang tidak mudah sakit mah ya. Kemudian bagi penderita sakit jantung, magnesium atau darah tinggi juga penting ya. Karena magnesium ini juga membantu apabila Anda ada tekanan darah tinggi, magnesium bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan mencegah penyumbatan di jantung ya. Kemudian kalsium. Nah, kalsium adalah salah satu mineral juga yang sangat penting di dalam tubuh kita, terutama untuk kesehatan tulang dan gigi ya. Nah, kita butuh kalsium untuk tulang dan gigi kita supaya lebih kuat ya, tidak mudah rapuh, tidak mudah keropos ya. Makanya itu kita butuh kalsium ya. Sumbernya bisa didapatkan di daging-dagingan biasanya kalsium ini ya. Kalau magnesium di sayur-sayuran ya tadi. Kemudian kita juga membutuhkan folic acid ya, atau asam folat. Nah, banyak orang tidak mengenal tentang asam folat. Asam folat ini adalah salah satu komponen di vitamin B kompleks, atau biasanya kita sebut vitamin B9 ya, asam folat ini. Nah, asam folat ini sangat penting, walaupun kecil perannya sangat penting. Karena di sini asam folat membantu untuk pembentukan sel darah merah dan membantu untuk pembentukan DNA kita ya, di mana DNA ini adalah membentuk atau membawa informasi genetik yang akan diteruskan untuk pembentukan sel-sel di dalam tubuh. Nah, makanya asam folat ini penting dari sejak kita di dalam kandungan rahim ibu itu membutuhkan asam folat. Makanya itu ibu hamil biasanya oleh dokter kandungan diresepkan asam folat dari sejak hamil sampai selesai kehamilan, sampai persalinan. Kenapa? Karena asam folat sangat penting di sini. Ya, memang beberapa studi sudah melihat asam folat walaupun kelihatannya kecil ini penting ya untuk pembentukan sel dan DNA tadi yang di sini ya. Dengan adanya asam folat, pembentukan sel darah merah, sehingga membantu ya kasus-kasus ya anemia terutama ya, itu supaya tidak terjadi kekurangan darah lagi ya. Dan asam folat juga mencegah ya penyakit jantung, penyakit stroke ya, penyakit yang berbahaya itu juga bisa dicegah oleh asam folat. Dan tidak lupa asam folat juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita ya. Kemudian zat besi ya atau iron. Nah, zat besi di sini adalah juga sangat penting ya, didapatkan dari sayur bayam dan kangkung paling banyak ya. Nah, zat besi salah satunya membantu untuk pembentukan hemoglobin atau sel darah merah juga, untuk mengatasi pada kasus anemia juga sama. Tujuan dari zat besi ini apa sih? Yaitu untuk mengangkut oksigen ya, dan untuk membantu ya proses pembentukan energi di dalam sel itu sendiri ya, atau membantu membawa elektron-elektron lain ya di sini. Makanya itu zat besi diperlukan oleh tubuh kita juga ya, supaya apa? Di tubuh kita tidak kekurangan oksigen. Dengan adanya zat besi, pembentukan sel darah pun atau hemoglobin semakin baik, kadar oksigen dalam tubuh terutama otak ya. Apabila Anda suka ngantuk ya, nah itu awas, hati-hati, otak Anda kurang oksigen, makanya itu Anda kurang zat besi ya. Oke. Kemudian omega 3 ya, omega 3 banyak didapatkan di ikan salmon ya. Ya, ikan salmon banyak mengandung omega 3, terutama di kutub utara paling banyak ikan salmon di sana. Ya, omega 3 ini dipercaya memang bagus ya untuk kesehatan jantung ya, karena dia bisa membantu untuk mencegah
penyumbatan di jantung atau plak-plak disebabkan oleh kolesterol ya, dan menjaga aliran darah supaya tetap lancar dan baik juga, dan menjaga tekanan darah dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh juga omega 3 ini. Dan protein juga membantu untuk pembentukan sel-sel dalam tubuh kita. Apabila ada yang rusak akan digantikan oleh sel yang baru dengan produksi protein ini ya. Nah, ini adalah top 10 nutrisi esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita para pemirsa ya. Kemudian penuhi nutrisi esensial Anda ya mulai dari sekarang ya. Dari mana ya? Dari makan makanan yang bergizi yang pasti. Kemudian kaya nutrisi dan makanan Anda harus bervariasi. Ya, ini penting ya. Kenapa makanan harus bervariasi para pemirsa? Ya, jangan Anda makan setiap hari misalkan ini. Anda hari ini makan telur, besok makan nasi sama telur, besoknya nasi telur, besoknya nasi telur. Wah, ini adalah nutrisi memang bagus telur, tetapi nutrisi ini tidak bervariasi. Yang apa yang Anda dapatkan? Hanya protein dan karbohidrat. Anda tidak mendapatkan yang lainnya ya, seperti vitamin mineralnya tidak ada ya. Makanya bervariasi ini paling tidak Anda makan harus ada kandungan karbohidrat. Salah satunya ada nasi, kemudian protein dari telur, kemudian lemak mungkin dari kuning telur atau daging ya. Kemudian Anda membutuhkan vitamin dan mineral. Nah, Anda mungkin bisa makan sayur, yaitu sayur kangkung, tahu tempe ya. Nah, disitulah Bapak Ibu ya, Anda itu makanan bervariasi ya, dengan berbagai banyak item ya, tapi ingat dalam jumlah yang cukup, jangan berlebihan ya. Bila Anda makan makanan setiap hari berlebihan, itu juga tidak membuat Anda sehat, tetapi nantinya akan membuat Anda menjadi mudah sakit. Nah, pada masa pandemi ini ya, ingat jangan Anda stay at home, berat badan makin naik. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Anda akan mengalami obesitas namanya ya, atau kegemukan. Nah, obesitas ini adalah salah satu faktor risiko ya, di mana sistem antibodi atau kekebalan tubuh Anda akan mudah lemah. Nah, di sini Anda akan berisiko juga untuk terpapar oleh COVID-19 nantinya. Nah, makanya itu dengan konsumsi makanan bervariasi, artinya carilah porsi yang secukupnya Anda makan sesuai tubuh Anda ya. Misalkan Anda makan sehari 3 kali ya, tidak apa-apa makan sehari 3 kali ya, ditambah 2 snack tidak apa-apa ya. Jadi sehari makan 3 kali dengan 2 snack, 2 kali snack ya. Nah, asal porsinya Anda kecil-kecil ya, dan tidak terlalu berlebihan, salah satunya tidak berlebihan karbohidrat atau tidak berlebihan lemaknya, itu oke, nggak masalah ya. Nah, jangan lupa dengan makan yang bergizi Anda juga tetap jaga kesehatan dengan rutin berolahraga di rumah, kelola stres atau pikiran Anda, dan tidur yang cukup ya. Banyak konsumsi air putih ya. Paling tidak 8 gelas satu hari itu membuat Anda akan lebih sehat dengan air putih. Oke. Nah, Bapak Ibu ya. Di sini saya juga mau menjelaskan ya. Kita Keling mempunyai food supplement yang cukup bagus ya, membantu untuk memenuhi nutrisi esensial Anda yang tadi saya sudah jelaskan di depan ya. Apa sih food supplementnya ya? Nah, yang pertama yaitu Propolis Platinum ya. Propolis Platinum ini adalah sudah dipercaya dari dulu sampai sekarang ya, yaitu berasal dari air liur lebah ya. Lebahnya itu juga berasal dari lebah Brasil. Artinya bukan lebah sembarangan ya. Lebah yang mempunyai kualitas yang cukup bagus. Oke. Ya. Nah, lebah yang cukup bagus ini yaitu propolis, yaitu dalam bentuk cair ya di sini, tanpa kandungan alkohol, berasal dari negara Brasil, dan dikenal propolis hijau terbaik yang kaya akan senyawa flavonoid. Ya, senyawa flavonoid ini sangat bagus untuk kesehatan dalam tubuh kita, terutama meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Banyak berbagai propolis di dunia ini ya, seperti propolis dengan warna coklat, kuning, hijau, itu membedakan ya
dengan kualitasnya, perbedaannya di sini. Nah, mekanisme kerja dari propolis ini bagaimana ya? Nah, di sini Bapak Ibu saya mau menjelaskan sedikit ya. Propolis tadi saya katakan mengandung nutrisi esensial. Nah, di dalamnya itu propolis ya, propolis hijau Brasil yang kaya akan nutrisi tadi pertama mengandung senyawa flavonoid ya. Senyawa flavonoid ini kemudian ditambah lagi ada vitamin seperti vitamin B, vitamin C, vitamin E dan berbagai mineral yang efektif bertindak sebagai antivirus alami sekaligus memperkuat sistem imun ya. Kemudian di dalam propolis juga mengandung yang namanya senyawa CAPE atau caffeic acid pentenyl ester yang bersifat sebagai antibakteri, antivirus, anti jamur, antioksidan dan juga membantu sebagai anti peradangan ya. Ini sangat bermanfaat sekali kandungan CAPE ini dalam tubuh kita ya. Kemudian antiviral ini adalah komposisinya Anda bisa lihat ya. Dia mengandung 10% oil esensial, 5% mineral and phenolic acid, kemudian 5% polen dan 50% resin dan 30% wax ya. Oke. Nah, saya akan bacakan beberapa mitra yang sudah belanja produk paket New Normal Stronger Stamina, yaitu K-Soda VCO dan Propolis di Kinet, yang mendapatkan hadiah, yaitu yang pertama selamat ya buat Bapak Chairul Bani SE. Selamat Pak untuk mendapatkan hadiah karena sudah belanja pada hari ini ya Pak. Terima kasih sudah menyaksikan acara saya. Yang kedua, atas nama Ibu Maratus Solika Satiningrum. Ya, selamat ya Ibu Maratus. Oke. Kemudian yang ketiga, Bapak Freddy Jansen. Ya, selamat juga buat Bapak Freddy Jansen. Oke. Buat ketiga para pemenang ini ya, saya ucapkan selamat sekali lagi. Ya, kemudian bagi yang belum belanja, yuk belanja di Kinet sekarang ya. Jangan lupa untuk kirimkan nomor transaksi pembelian ke inbox FB Keling ya. Oke, ditunggu yang belum belanja. Apabila Anda ingin mendapatkan hadiahnya seperti 3 pemenang tadi ya, belanja dari sekarang mumpung saya lagi live acara ini ya. Oke. Ya. Saya lanjut ya. Untuk propolis platinum, apa sih keunggulannya? Nah, di sini ada beberapa keunggulan. Ya, yang tadi lebahnya bukan dari lebah biasa ya. Lebah berasal dari Brasil. Artinya propolis ini penghasil propolis yang terbaik di dunia dengan kaya akan nutrisi dan CAPE-nya tadi ya. Caffeic acid pentenyl ester ya. Kemudian dia juga sudah halal Bapak Ibu. Artinya apa? Proses ekstraksinya tidak menggunakan alkohol. Kemudian dalam bentuknya cair dan alami sehingga mudah dikonsumsi oleh siapapun ya, bebas dari bahan tambahan seperti perasa, pewarna, pengawet dan sebagainya ya, serta bentuk cair dan mudah diserap oleh tubuh kita juga. Itu keunggulannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu produk yang kedua K-Soda VCO. K-Soda VCO ini adalah sangat bagus ya. Kenapa? Karena kandungan di soda VCO adalah kombinasi unik antara virgin coconut oil dengan habatus sauda oil dan vitamin E ya. 3 kandungan ini adalah sangat bagus buat tubuh kita Bapak Ibu ya. Minyak habatus sauda adalah minyak dari jintan hitam atau Nigella sativa ya, mengandung lebih dari 100 nutrisi esensial seperti timoquinone, nigilon, minyak aromatic, mineral, vitamin, dan enzim. Mengandung 58% asam lemak esensial termasuk omega 3 dan omega 6. Kemudian yang membantu untuk memelihara kesehatan tubuh kita. Kemudian minyak kelapa murni atau virgin coconut oilnya sendiri merupakan minyak yang kaya akan omega 6 seperti senyawa asam laurat ya. Nah, mekanisme kerja dari K-Soda VCO ya seperti habatus sauda
yang tadi saya katakan mengandung lebih dari 100 zat berkhasiat, ya, antara lain timoquinone dan nigellone yang efektif sebagai antivirus alami, juga untuk memperkuat reaksi imun tubuh kita. Ya, sedangkan VCO atau virgin coconut oil mengandung banyak sekali asam lemak, antara lainnya asam laurat dan asam kaprat yang diubah menjadi monolaurin dan monokaprin yang efektif untuk menghambat proses perkembangan bakteri dan virus. Nah, keunggulan dari habatus sauda di sini, ya, habatus sauda dan virgin coconut oil, ya, gabungan dua bahan aktif ini adalah sangat dahsyat, ya, karena jarang Anda dapatkan dengan dua bahan aktif ini, ya, virgin coconut oil dan habatus sauda, di mana masing-masing mempunyai manfaat yang sangat bagus buat tubuh kita. Kemudian sediaannya juga soft gel, sehingga melindungi bahan yang berkhasiat tadi dari kerusakan serta menutupi rasanya, ya. Kemudian dia sudah halal, artinya tidak mengandung bahan kotor maupun haram serta bersifat alami. Oke, untuk cara konsumsi, ya, pagi hari Anda bisa konsumsi cukup 1 soft gel Casauda VCO, ya, 1 jam setelah makan biasakan. Siang hari Anda sebelum makan, ya, bisa pakai 3 tetes propolis platinum. 1 jam setelah makan 1 kali soft gel Casauda VCO, dan untuk malam hari sebelum makan Anda bisa berikan 3 tetes propolis platinum, ya. Oke. Nah, ini adalah dosis yang Anda bisa pakai, ya, produk Stronger Stamina ini, ya, propolis platinum dan Casauda VCO. Oke. Oke, ya. Ya. Oke, webinar saya, ya, sudah selesai yang tadi saya jelaskan tentang penyakit komorbid, ya, dan saya mengucapkan selamat, ya, buat para pemirsa yang sudah menyaksikan acara saya, dan apabila Anda yang ingin mendapatkan hadiah pada saat acara saya live ini, ya, segera beli, ya, atau transaksi Anda kirim di Kinet dan Anda akan mendapatkan hadiah langsung, ya, khusus pada acara live saya ini, ya. Oke, pada saat ini sambil menunggu ada beberapa audiens yang akan bertanya tentang webinar saya yang tadi saya jelaskan. Nah, akan saya bantu, ya. Yang pertama yaitu berasal dari Ibu Rasmi Boru Sitomorang. Dia bertanya, apakah kita mengkonsumsi produk Keling untuk daya tahan tubuh atau nutrisi tidak perlu khawatir? Nah, ya, Ibu Rasmi, terima kasih atas pertanyaannya, ya. Nah, dia bertanya tentang apakah kita mengkonsumsi produk Keling untuk daya tahan tubuh atau nutrisi tidak perlu khawatir. Nah, mungkin Ibu Rasmi ini pada masa saat pandemi COVID-19, ya, mungkin Ibu takut, ya, untuk terjadi infeksi COVID-19. Dan produk-produk dari Keling ini adalah memang produk sudah melalui uji klinis, ya, sudah terregistrasi di BPOM juga dan sudah aman dikonsumsi, ya. Dan juga sudah terbukti untuk membantu memelihara kesehatan, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya, terutama di masa pandemi COVID-19. Jadi saya rasa Anda tidak perlu khawatir, ya, Ibu Rasmi, dengan mengkonsumsi produk Keling, ya, yang sudah melalui uji klinis dan yang sudah terdaftar di BPOM, aman untuk Anda konsumsi dan aman untuk menjaga memelihara kesehatan tubuh Anda, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, ya, Ibu, ya. Oke, mungkin pertanyaan dari Ibu sudah terjawab, ya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, kita akan ke penanya berikutnya, ya. Penanya berikutnya berasal dari Ibu Uni Sahara. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Uni Saraha. Dia bertanya, pada masa pandemi ini kita sudah rutin
konsumsi produk Keling. Apakah harus dibarengi juga konsumsi minuman herbal dari olahan sendiri juga, Dok? Oke. Terima kasih pertanyaannya Ibu Uni. Oke, pada masa pandemi ini memang ya, Anda sudah konsumsi produk Keling. Anda ingin mengkonsumsi juga produk herbal olahan sendiri, ya. Boleh-boleh saja Ibu, ya. Kalau memang Anda berasa mungkin dengan produk olahan sendiri juga membantu untuk menjaga dan memelihara kesehatan tubuh Anda, itu tidak ada masalah, ya. Nah, coba masalahnya apakah Anda perlu atau tidak, ya kan? Nah, kalau saya rasa itu tergantung kebutuhan Anda, ya. Kalau Anda merasa butuh, Anda boleh konsumsi minuman herbal yang olahan Anda sendiri. Tapi kalau Anda merasa sudah cukup dengan produk Keling saja, itu saya rasa juga sudah cukup, Ibu. Jadi tidak usah dengan konsumsi minuman herbal dengan produk Keling karena sudah banyak mengandung nutrisi, ya, dan banyak sekali khasiatnya dalam untuk menjaga dan memelihara kesehatan tubuh kita, ya, terutama dalam masa pandemi COVID ini, ya, untuk meningkatkan, ya, membantu meningkatkan sistem kekebalan dalam tubuh kita, ya. Saya rasa itu jawabannya ya Ibu Yuni Saraha, ya. Oke. Kita akan lihat untuk penanya berikutnya. Berasal dari Ibu Siti Julaika. Ibu Siti Julaika bertanya, Dok, untuk penderita stroke ringan, produk apa saja yang dikonsumsi dan berapa takarannya atau dosisnya? Oke, jadi Ibu Siti Julaika dia bertanya, untuk penderita stroke ringan, ya, produk apa aja yang harus dikonsumsi dan berapa takaran atau dosisnya, ya? Oke, terima kasih tanyanya Ibu, ya. Oke, jadi untuk penderita stroke, ya, yang harus Anda konsumsi, Keling mempunyai produk-produk yang bisa membantu untuk pasien-pasien stroke, ya, terutama omega 3, ya. Kemudian VCO, kemudian propolis, ya. Itu Anda bisa konsumsi, dan spirulina, ya, untuk membantu Anda, ya, supaya tidak tadi stroke ringan menjadi stroke berat, ya. Jangan sampai, ya, dengan Anda mengkonsumsi omega, VCO, propolis dan spirulina, itu bisa membantu Anda supaya Anda terhindar dari stroke yang berulang atau stroke di kemudian hari, ya. Karena kenapa? Di kandungan omega 3 ini membantu, ya, membantu aliran darah supaya tidak menggumpal, ya, di situ yang paling penting. Kemudian VCO di sini adalah artinya dia meningkatkan energi di sini, ya. Jangan sampai, ya, energi-energi yang tidak diperlukan, ya, dia menjadi suatu energi yang negatif, tetapi energi yang menjadi suatu energi yang positif, ya. Di sini VCO yang salah satunya membantu atau memperbanyak lemak baik atau, ya, lemak HDL di sini diproduksi lebih banyak supaya membantu penyumbatan plak-plak juga tidak terlalu banyak, ya. Apabila konsumsi terlalu banyak lemak, ya, dan karbohidrat, dia bisa dikurangin dengan kandungan VCO ini. Kemudian dengan kandungan propolis platinum yang tadi saya sudah jelaskan, ya. Ini ada kandungan flavonoid dan vitaminnya. Nah, ini memberikan nutrisi yang cukup lengkap, ya, bagi penderita stroke ringan, ya Ibu, ya. Supaya nutrisi-nutrisinya tidak kekurangan, ya, terutama di otak, ya. Kemudian spirulina juga, ya. Ini kandungan nutrisi yang cukup lengkap, ya, untuk membantu pasien-pasien stroke ringan, ya, supaya jangan sampai kekurangan vitamin, ya, dan mineral di dalamnya. Oke, untuk takarannya, ya, pasien stroke ringan omega squat Anda bisa konsumsi 2 kali sehari sebelum makan sebaiknya, ya. Kemudian propolis platinum pun juga, ya, dikonsumsi sebelum makan. Cukup 3-5 tetes, ya. Bisa Anda lakukan 2 kali sehari juga, terutama di pagi dan sore hari sebelum makan. Kemudian VCO Anda bisa konsumsi cukup setelah makan, ya, 1 jam setelah makan 2 kali sehari, di mana di pagi dan sore hari.
Kemudian spirulina Anda bisa konsumsi cukup 1 kali sehari di siang hari, ya, setelah makan juga. Nah, itu adalah produk-produk yang bisa membantu ya untuk pasien stroke ringan ya, Ibu Siti Zulaika. Semoga apa yang saya jelaskan di sini bisa bermanfaat buat Ibu Siti Zulaika. Oke. Terima kasih. Oke, penanya berikutnya dari Ibu Yusneti. Ibu Yusneti dia bertanya, apakah VCO dan propolis sangat bagus untuk penyakit lain seperti wasir dan hernia? Oke. Saya jawab ya pertanyaan Ibu Yusneti. Terima kasih Ibu. VCO dan propolis apakah cukup bagus untuk penyakit lain seperti wasir dan hernia? Oke. Jadi saya harus jelaskan dulu ya penyakit wasir itu apa, penyakit hernia itu apa ya. Kalau kandungan dan VCO dan propolis tadi saya sudah jelaskan di acara webinar saya tadi ya. Para pemirsa pasti sudah mengerti. Tetapi tentang penyakit hernia dan wasir mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu ya. Apa sih penyakit hernia ya? Oke. Penyakit hernia ini adalah lemahnya dinding perut ya, sehingga usus ya atau di dalam pencernaan ini keluar dari dinding perut sehingga ada tonjolan di luar dinding perut ya, atau orang turun brok kalau orang bilang ya. Nah, turun brok ini ya itu isinya biasanya usus kita yang keluar dari dinding perut sehingga terjadi hernia. Nah, ya, beda dengan wasir atau wasir ini kita sebut biasanya hemoroid ya. Wasir ini adalah biasanya kebiasaan orang yang suka buang air besarnya mengedan ya, atau biasanya banyak pada ibu-ibu hamil yang melahirkan dengan normal dengan mengedan yang terlalu berat sehingga ya ada semacam di anus ya, itu ada daging keluar ya, atau tonjolan di anus ya. Nah, tonjolan-tonjolan di anus ini kadang bisa keluar dan masuk, dan ada beberapa saat grade kalau sudah cukup berat atau derajat yang cukup berat, tonjolan tersebut atau daging tersebut tidak bisa masuk kembali, dan itu menyebabkan orang nyeri ya atau tidak enak dalam saat BAB dan bahkan bisa keluar darah ya pada saat BAB. Ya, makanya pasien wasir atau hemoroid biasanya keluhannya, dok berak saya kok berdarah nih, kenapa nih? Nah, itu adalah wasir atau hemoroid ya. Oke. Itu karena tonjolan tersebut banyak sekali pembuluh darah yang melebar di sana. Oke. Nah, untuk VCO dan propolis ya saya rasa hanya bisa membantu ya supaya pasien hernia dan wasir untuk tidak menjadi infeksi saja ya, tetapi tidak bisa menyembuhkan ya untuk penyakit hernia sendiri ya. Kalau wasir mungkin bisa membantu, beberapa bisa membantu untuk infeksi yang tadi berdarah ya. VCO dan propolis bisa untuk wasir, tapi untuk hernia dia tidak bisa menyembuhkan, hernianya tidak muncul lagi, tidak. Karena kasus-kasus hernia biasanya harus dioperasi ya. Tetapi cukup bagus apabila Anda ingin memberikan pasien VCO dan propolis pada pasien hernia dan wasir, itu cukup bagus. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, kalau wasir dia kan ada luka berdarah. Nah, apabila ada infeksi, VCO dan propolis ini adalah bisa mencegah ya, untuk terjadi infeksi tersebut tidak menyebar kemana-mana ya. Dan wasir yang tadinya besar biasanya akan membantu juga untuk menjadi lebih kecil ya. Kalau untuk kasus hernia biasanya di dalam usus pencernaan, di mana kalau usus itu aktif biasanya hernia akan makin lebih cepat keluar juga. Nah, dengan adanya VCO dan propolis biasanya pencernaan atau gas asam lambung tidak berlebihan sehingga kasus-kasus hernia tidak sering kambuh di sini ya Ibu ya. Jadi boleh Ibu, sangat bagus ya untuk kasus hernia dan wasir VCO dan propolis ini ya.
Semoga yang saya sudah jelaskan bermanfaat buat Ibu Yusneti ya, dan bagi para pemirsa yang lainnya. Oke, terima kasih pertanyaannya, Bu. Oke, penanya berikutnya dari Ibu Yuvita Sari. Dia bertanya tentang kalau untuk penyakit asam urat yang baik dikonsumsi produk apa saja, Dok? Oke. Jadi buat Ibu Yuvita Sari dia bertanya, untuk pasien yang mempunyai asam urat, ya, produk apa yang baik dikonsumsi? Nah, saya akan jelaskan ya. Asam urat, penyakit asam urat, ya. Asam urat ini adalah penyakit karena kelebihan kadar asam urat di dalam darah, ya, sehingga terjadi pembengkakan di sendi-sendi, ya. Sendinya biasanya meradang, merah, sakit, nyeri bahkan, ya. Nah, bisa merusak sampai sendi kalau sangat berat sekali asam urat. Nah, apabila terjadi gejala-gejala atau penyakit asam urat muncul, harus ditangani dengan cepat, ya. Jangan berlama-lamaan, jangan berlarut-larut. Kenapa? Karena asam urat itu merusak sendi-sendi Anda kalau Anda biarkan begitu saja. Nah, kalau sendi-sendi sudah rusak, dia terjadi kekakuan sendi, tidak bisa di-repair kembali atau diperbaikinya sangat sulit biasanya di sendi itu. Ya, dan biasanya harus dioperasi ujung-ujungnya nanti. Ya, apabila terjadi kerusakan sendi yang cukup parah. Nah, makanya itu harus dicegah dengan konsumsi produk tadi supaya asam urat tidak berkelanjutan, ya. Produknya apa saja? Ya, yang pertama yaitu Anda harus konsumsi K-ayurin, ya. K-ayurin ini adalah membantu mengurangi kadar asam urat melalui dengan kencing, ya. Melalui dengan Anda banyak minum dan banyak kencing dengan ayurin, ya, otomatis kadar asam urat di dalam darah Anda akan berkurang jauh, ya. Kemudian Anda konsumsi teh robois, ya. Kemudian konsumsi teh robois sehari 3-5 kali, ya. Itu membantu juga, ya, supaya aliran ginjal, ya, tidak terlalu banyak kadar asam uratnya. Kemudian pakai Kinotakara, ya, untuk menyerap racun toksin dan melancarkan sirkulasi dalam darah Anda juga, ya, Kinotakara. Kemudian bantu, ya, pakai VCO, ya, dan propolis platinum boleh, ya, untuk supaya yang tadi terjadi asam urat mudah terjadi namanya peradangan sendi, ya, atau artritis, ya, atau infeksi di sendi sendiri. Nah, dengan ada VCO dan propolis ini bisa membantu mencegah terjadi peradangan dan infeksi dalam sendi. Nah, ini Anda perlu juga konsumsi, ya. Nah, dosisnya cukup propolis bisa 3-5 tetes, ya, 2 kali sehari, ya, biasanya sebelum makan propolis. Kemudian kalau VCO cukup 1-2 kali sehari, biasanya 1 jam setelah makan, ya. Nah, Anda juga kalau sudah ada penyakit asam urat, ya, saya mau memberikan tips apa yang makanan yang harus dihindari, ya. Makanan yang harus dihindari biasanya jangan makanan yang banyak mengandung purin, ya Ibu, ya. Purin artinya ya seperti contohnya kacang-kacangan, telur, sayur-sayur yang berwarna hijau, ya, terlalu banyak daging, ya, seafood, ya, itu bisa menyebabkan kadar asam urat cepat naik di dalam darah dan menimbulkan gejala yang tidak enak pada sendi-sendi Anda nantinya. Kemudian olahraga juga penting, ya. Pada saat Anda muncul serangan asam urat, jangan sekali-sekali olahraga. Tetapi banyak istirahat saja. Karena sendi Anda sedang meradang artinya, ya, sedang sakit. Kalau Anda paksa buat olahraga, makin banyak kerusakan sendi, ya. Pada saat serangan asam urat, istirahat, konsumsi produk. Nah, setelah sembuh, nah, itu saatnya Anda harus olahraga, ya. Kenapa? Dengan olahraga sendi akan makin kuat dan serangan asam urat akan lebih jarang. Kenapa? Dengan olahraga rutin itu metabolisme atau kadar asam urat yang berlebihan akan dibuang melalui apa?
melalui kencing, melalui buang air besar, dan melalui keringat, ya, supaya tidak banyak di dalam darah tadi. Artinya racun-racun bisa dikeluarkan, ya, dengan olahraga. Dan kemudian jangan juga stres, kelola stres. Pasien-pasien asam urat juga banyak terjadi pada kasus stres, ya. Biasanya orang sudah jaga makanan, sudah jaga olahraga, tetapi tetap muncul asam urat. Nah, itu munculnya biasa karena dari stres, ya. Oke. Jangan sampai stres. Bagaimana caranya? Cari hiburan atau cari refreshing supaya Anda tetap sehat, tetap fit, ya. Supaya kadar asam urat juga tidak cepat meningkat di dalam darah. Oke. Kemudian atur pola istirahat atau tidur Anda 8-10 jam setiap hari, ya. Itu membuat pola hidup Anda yang tadinya mungkin tidak bagus, metabolisme Anda kacau, hormon-hormon di dalam tubuh kacau, akan lebih baik lagi nantinya, Ibu, ya. Karena asam urat ini, ya, ada satu enzim di dalam tubuh kita, yaitu di ginjal, yaitu namanya enzim purinase, ya, yang bisa menurunkan kadar asam urat, ya. Makanya itu harus dijaga kesehatan tubuh kita, ya, dari awal. Oke? Oke, saya rasa sudah jelas, ya, pertanyaannya tadi, penjelasannya juga dari saya, Ibu Yusvita Sari. Oke. Oke, penanya sudah cukup. Nah, para pemirsa, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih buat para pemirsa yang sudah menyaksikan acara saya di FB Live Keling Indonesia ini. Dan terima kasih bagi para pemirsa yang sudah berpartisipasi dan belanja produk Keling di Kinet kali ini, ya. Dan bagi para pemenang, ya, atau nama-nama para mitra yang mendapatkan hadiah dan saya belum umumkan, nanti akan diumumkan melalui FB Keling nanti malam, ya. Oke, Pak pemirsa, jadi jangan khawatir, hadiah tetap akan diberikan pada acara saya live ini yang sudah belanja pada hari ini. Oke, terima kasih Pak pemirsa, salam sejahtera buat kita semua, sehat selalu, ya. Stay at home, stay tune. Bye-bye.